Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Putri Makarim, NIM 1910700374. Di sini saya akan mempresentasikan analisa saya mengenai iklan Samsung Smart Learning Class dengan tema Little Pilot. Di sini saya menggunakan salah satu kajian Cultural Studies dari Jean Baudrillard tentang konsumerisme. Next. Nah, sebelumnya apa itu Cultural Studies? Jadi, Cultural Studies adalah suatu kajian yang berupaya untuk menganalisa praktik budaya guna membongkar praktik kuasa yang terkait dengan produksi makna. Nah, salah satu tokoh yang mengkaji ini adalah Jean Baudrillard. Ia mengkaji tentang konsumerisme pada masa postmodern. Nah, di sini ia mengamati bagaimana logika konsumsi postmodern di masa sekarang yang ia fokuskan untuk mengkaji bagaimana masyarakat itu mengkonsumsi suatu barang. Nah, karya buku awal yang dia keluarkan itu ada tiga yang menjadi landasan utamanya untuk mengkaji masyarakat konsumen. Yang pertama itu ada System of Object, kemudian yang kedua ada Consumer Society, Myth and Structure, dan yang ketiga adalah Simulation. Nah, menurutnya konsumsi itu dimana konsumen menciptakan perasaan tentang siapa mereka melalui apa yang mereka beli. Nah, kemudian lanjut ada 3 karya awal sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi yang menjadi landasan studinya tentang masyarakat konsumen. Nah, yang pertama itu ada karyanya yang berjudul The System of Object, di mana ia membahas secara lebih lanjut era kapitalisme, di mana objek konsumsi berhasil untuk mendikte seluruh kehidupan manusia, di mana manusia itu memaknai eksistensi dirinya melalui komoditi atau produk yang sudah dia beli, dan di dalam produknya itu sudah disisipi makna tertentu. Nah, kemudian pada karyanya yang kedua yang berjudul The Consumer Society, Myth and Structure, di sini ia lebih mengkaji bagaimana fenomena masyarakat atau konsumerisme yang mengkonsumsi suatu barang itu sudah menjadi faktor dasar dari lingkungannya ataupun ekologi spesies manusia. Nah, di sini juga ia mengklaim bahwa konsumsi itu sebagai salah satu penggerak utama masyarakat kontemporer. Kemudian karyanya yang ketiga yang berjudul Simulation, di sini ia lebih mengemukakan bahwa di dalam era kapitalisme lanjut semuanya itu kini menjadi simulasi, di mana jangkauan simulasinya itu tidak mengenal batas wilayah dan tidak memiliki referensi bahkan substansi. Nah, simulasi itu merupakan suatu model nyata yang tanpa asal, atau maksudnya tanpa kenyataannya. Nah, jadi di sini ia mengistilahkannya dengan hiperrealitas atau realitas yang berlebih. Nah, kemudian bagaimana sih konsumsi ini dipandang oleh Jean Baudrillard? Ia memandang bahwa di dalam konsumsi itu di mana konsumerisme dan nilai tanda itu saling mempengaruhi dan mengalami pergeseran makna, di mana yang semulanya konsumsi itu bertujuan untuk bertahan hidup, yakni memenuhi kebutuhannya, sekarang bergeser menuju
untuk pemuasan hasrat dan gaya hidup, bukan lagi sebagai kebutuhan, melainkan sebagai suatu yang dikonsumsi untuk nilai atau status dari produk tersebut. Next. Nah, bagaimana sih konsumsi di era sekarang? Nah, konsumsi di era sekarang telah menjadi kegiatan dan identitas masyarakat postmodern. Nah, di mana individu memaknai semakin pentingnya aktivitas konsumsi baik dari pengalaman personal individu dan pergaulan sosial. Nah, pada era postmodern, masyarakat konsumen menjadi semakin tunduk pada begitu banyak pencitraan yang dibuat oleh para produsen tentang produknya tersebut. Nah, di mana produk tersebut seringkali dimaknai atau disisipkan pesan-pesan tertentu yang bukan hanya untuk memenuhi nilai guna, melainkan nilai sosial seperti jika menggunakan produknya itu akan menjadi lebih inspiratif ataupun lebih maju dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada masyarakat postmodern ini, masyarakat itu menjadi semakin tunduk pada begitu banyak pencitraan dan komoditas dari pemaknaan dari komoditas tersebut itu menjadi akar penindasan gaya baru, bukan lagi seperti dulu di mana penindasan itu dilakukan secara paksa. Nah, kan sekarang itu mulai disisipkan pada produk-produk produsen itu dalam menghegemoni masyarakat tentang nilai produk yang dikandung. Nah, kemudian di sini juga nilai tukar itu mulai disamarkan dengan nilai tanda. Jadi kita itu terkadang semata-mata lebih mementingkan citra produk yang dihasilkan tersebut, sehingga seringkali kita lupa bahwa apa sih nilai atau kebutuhan yang benar-benar kita inginkan atau kita butuhkan. Kemudian untuk memahami teori dari Jean Baudrillard ini, mari kita tonton analisis atau tonton iklan Smart Learning Class Little Pilot ini. Mereka bilang aku harus rajin belajar buat kejar mimpiku. Tapi aku rasa itu gak cukup. Aku sudah melakukan yang terbaik. Tapi usaha terbaikku ternyata masih kurang. Sampai akhirnya, aku menemukan dunia baru, di mana aku bisa melakukan apa saja. Imajinasiku bebas, dan aku bisa menjadi apa yang ku mau. Bukan cuma belajar cara pandang baru, aku juga belajar setiap orang harus bermimpi. Dan suatu hari, membuat mimpi itu jadi kenyataan. Kemudian, setelah kalian melihat video iklan tadi, apa yang kalian bayangkan? Apakah kalian membayangkan bahwa Samsung bisa memfasilitasi pembelajaran, atau Samsung bisa membuat mimpi menjadi kenyataan? Nah, jika kita teliti lebih lanjut, dalam iklan ini diputar pada tahun 2020 di stasiun TV lokal, kabel maupun YouTube. Nah, iklan ini juga mengandung atau memuat pesan kooptasi ideologis dan strukturalis yang digambarkan melalui Smart Learning Class. Nah, pertanyaannya, apa itu Smart Learning Class?
Kemudian, mengapa iklan ini secara masif ditayangkan pada tahun 2020? Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu Smart Learning Class. Smart Learning Class itu adalah salah satu program yang diusung oleh Samsung, di mana Samsung ini mendirikan suatu sistem pendidikan baru di mana dilakukannya pelatihan dan pembelajaran untuk penggunaan media digital dalam akses pendidikan, di mana ini itu untuk sekolah di kawasan pedesaan yang memiliki aksesibilitas rendah di teknologi. Nah, tujuan utamanya itu dari program ini bahwa kawasan pedesaan atau yang terpencil itu bisa dapat berinteraksi dengan dunia. Nah, jadi solusi yang ditawarkan oleh Samsung ini dengan mendirikan Smart School dengan memperkenalkan siswa untuk menggunakan media digital dalam memaksimalkan kemampuan mereka. Nah, Smart Learning Class ini diusung oleh Samsung, di mana Samsung ini merupakan perusahaan pembuat perangkat elektronika terbesar di dunia. Dia juga membuat perangkat elektronik, komputer, tablet, dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana iklan ini jika dikaitkan dengan menggunakan teori Bauliat? Nah, jadi dapat kita lihat bahwa adanya manipulasi tanda secara aktif yang dilakukan oleh produsen dalam memaknai produknya, di mana Smart Learning Class itu dimaknai sebagai salah satu solusi untuk memperkenalkan ke dunia yang lebih luas gitu. Kemudian pada narisnya juga disebutkan untuk membantu cita-cita ke depan. Nah, kemudian yang kedua itu jadi produk industri itu menjadikan simbol untuk memperoleh makna dan posisi sosial. Jadi Samsung ini kan perusahaan yang bergerak di bidang elektronik. Nah, dalam Samsung Class dalam Smart Class Learning ini dia mengajarkan tentang penggunaan teknologi sekaligus memperkenalkan produknya. Nah, maka dari itu produk itu dimaknai atau disisipi nilai sosial, yakni membantu pembelajaran. Kemudian untuk selanjutnya itu ada nilai simbolik dari komoditas, pencitraannya lebih penting daripada kebutuhan. Nah, pencitraan yang lebih penting tadi itu sebagaimana yang dijelaskan di iklan di atas itu, bahwa dia menawarkan solusi untuk mencapai cita-cita dan mendapatkan kesempatan yang lebih luas. Sedangkan jika kita lihat lebih lanjut juga, tidak harus menggunakan teknologi, kita juga bisa, tapi di situ gambarkan dengan menggunakan Samsung kita lebih luas. Jadi kayak ada penambahan makna gitu. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.